Kami ada karena semangat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang di Podscout Pramuka UIN Jakarta. Oke, halo semuanya. Bertemu dengan saya Banu Muhammad Al-Kindi atau host Kindi yang akan menemani teman-teman di Podscout Pramuka UIN Jakarta. Podcast yang ngebahas tentang berbagai kehidupan dan aktivitas sebagai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kali ini sebagai episode pertama nih, Podscout Pramuka UIN Jakarta akan ngebahas bagaimana sih kehidupan keseharian sebagai mahasiswa yang berprestasi dan menjadi aktivis pastinya. Dan host gak bakal sendiri, host bakal ditemani oleh narasumber terpercaya, mahasiswa aktif, berprestasi, dan anak organisatoris banget nih ya. Gak usah nunggu lama-lama, langsung aja kita panggil Kak Nadia. Assalamualaikum Kak Nadia. Waalaikumsalam Kak Kindi. Wah, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, ini kayaknya nggak lagi di Jakarta ya, lagi di mana Kak Nadia? Ya, lagi di Sulawesi Kak, Sulawesi Selatan. Masya Allah, jauh juga ya ternyata mainnya. Atau memang asli sana nih? Ya, asli sini, emang asli sini. Oke. Nah, dibanding panjang lebar nih, kenalan lebih dalamnya Kak Nadia sendiri aja yang ngomong ya. Langsung aja Kak Nadia kenalan dulu. Ya oke. Makasih Kak Kindi. Kenalin, nama aku Nadiatul Hikmah Sufi. Kalau di organisasi atau di kuliah biasanya dipanggil Nadia. Nah, asal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Goa. Nah, fakultasnya di Rosat Islamiyah, prodi juga sama sih di Rosat Islamiyah. Nah, kalau buat info selanjutnya nih, follow Instagram aku aja kali ya. Betul. Jangan sampai ketinggalan informasi-informasinya nih, karena dia ini kakak hits banget ya. Langsung aja follow Instagramnya di @nadiahikmah, NADYA Hikmah _ Mantap, Nadia Hikmah _ Nah, bisa langsung di sana nanti tanya-tanya, DM aja. Beruntung kalau dibalas, pasti dibalas sih. Kakaknya baik kok. Oke, Kak Nadia. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang daily activity lah, kegiatan keseharian sebagai seorang mahasiswa yang pastinya akan bisa membuat atau mempertahankan sebuah prestasi seperti Kak Nadia. Karena Kak Nadia sendiri, informasi buat teman-teman, Kak Nadia ini adalah seorang mahasiswi yang pernah mendapatkan penghargaan dari kampus, yaitu adalah Student Achievement Award 2018 sebagai apresiasi telah menghafal atau menjadi hafidhoh 30 juz di tahun 2018, mahasiswi angkatan 2017. Seperti itu ya Kak Nadia ya? Betul Kak Kindi. Mantap, keren banget kan? Nah, kita akan ngobrol banyak nih sama Kak Nadia. Kak Nadia ini kan orangnya aktif ya, aktif menghafal gitu. Maksudnya bisa memberikan kepercayaan kepada dirinya sendiri bahwa aku bisa kok untuk menjadi hafidhoh. Nah, selagi itu kegiatan Kak Nadia apa aja sih sebenarnya? Ya, kalau ditanyain kegiatan sebenarnya selama kuliah aku pernah ngerasain tinggal di kosan atau tinggal di asrama pernah sih gitu. Jadi pernah ngerasain padat-padatnya kegiatan. Kayak di asrama kan tentu ya padat ya, dari pagi sampai malam udah pasti tuh kegiatannya padat gitu, ditambah organisasi. Terus itulah di kosan. Kalau di kosan sih kadang ngerasa gabut ya tinggal di kosan, tapi kosan karena emang organisasi sih sebenarnya punya skala prioritas sendiri, sehingga mungkin dari asrama akhirnya pindah ke kosan. Oke, berarti karena dia ini adalah seorang yang nomaden guys ya. Pertama kayak orang yang zaman dulu. Iya sama kita. Iya, jadi dulu tahun pertama, karena dia juga tahun pertama kan di asrama juga. Nah, dulu tahun pertama kita ada di Ma'had ya, atau asrama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sana benar nih seperti yang tadi Kak Nadia bilang, bahwa banyak banget kegiatan-kegiatan yang benar-benar menyita waktu sebagai mahasiswa.
Oh, bukan mahasiswa, mahasantri. Mahasantri. Iya betul, mahasantri. Kemudian karena kita adalah anak organisasi yang notabene banyak kegiatan yang benar-benar nggak bisa mengikuti kegiatan asrama, maka karena dia pindah dari asrama menuju kos, seperti itu ya Kak ya? Iya betul. Tapi sempat ini lagi sih mondok setelah ngekos tuh mondok lagi sempat. Oh, malah mondok lagi setelah itu ya? Iya, mondok lagi. Oke, berarti sempat di asrama UIN, kemudian ngekos, kemudian mondok lagi. Ya, mondoknya di pesantren Al-Qur'an waktu itu. Oke, mondoknya di pesantren Al-Qur'an. Ya, benar, karena untuk menjaga dan bisa terus berlatih gitu ya untuk murojaahnya. Oke, selain asrama dan tempat tinggal, kegiatan-kegiatan sehariannya tuh ngapain aja sih? Kegiatan paling kalau weekday sih itu kuliah, organisasi kan kalau weekday itu di sore hari sama malam hari ya. Oke. Itu terus paling disempet-sempetin buat ya tugas pribadi aku sendiri buat merojaah hafalannya seperti itu. Wah, keren banget nih. Ngajar privat, ngajar pramuka juga iya sih kalau weekday. Ih, mantep, padet banget guys. Padet banget loh, keren deh ya. Jadi udah kuliah aja loh yang bagi teman-teman kupu-kupu nih, kuliah pulang itu udah padet ya. Iya. Itu udah padet, apalagi karena dia nih keren banget udah ikut organisasi, habis itu banyak privat, maksudnya memberikan pengajaran kepada masyarakat, orang-orang yang membutuhkan. Iya betul. Kemudian ke sekolah juga untuk ngajar pramuka. Masya Allah, keren banget, bener-bener padat, Masya Allah. Ya, tapi itu bisa loh dilakukan, keren banget loh karena dia ini. Oke, tadi selain privat, kuliah, habis itu apa lagi nih? Tadi masih ngomongin weekdays nih. Ya weekdays, weekend nih ya. Oke, masuk ke weekend. Nah, ini asik nih. Biasanya kalau weekend itu jalan gitu kan. Kayaknya karena dia nggak gitu deh. Nggak juga sih sebenarnya, kalau weekend itu ya kayaknya waktunya buat organisasi ya. Asik, bener. Sudah kuduga jawabannya. Weekend adalah waktunya untuk organisasi. Oke. Terus. Ya, tapi apa ya, kalau buat aku sendiri ngusahain sih setiap bulan ada weekend yang emang bener-bener buat me time gitu Kak. Oke. Dan itu bisa ya? Ya, tujuannya buat refresh otak juga sih sebenarnya. Refresh otak, pikiran, fisik juga sih sebenarnya itu. Mantap. Ternyata dari padatnya organisasi, kuliah, kemudian privat ngajar sekolah, karena dia masih sempat untuk liburan. Keren banget nih. Iya loh, asli, karena benar-benar bagiku sendiri ya, karena dia ya. Ini teman-teman juga kita saling berbagi aja. Karena memang sangat susah untuk mengatur waktu dalam kegiatan-kegiatan yang sangat padat. Adanya waktu kosong itu biasanya dipakai tidur. Karena tidur adalah liburanku. Tidur loh Kak, maksudnya. Tidur itu masuk me time juga. Oke, berarti liburannya itu termasuk tidur itu ya. Mantap. Ternyata kita sama ini Kak. Ya Allah, oke. Nah, terus gini nih. Karena dia kan ikut organisasi, aktif kuliah, kira-kira itu mengganggu gak sih sama akademisnya karena dia? Kembali ke mindset sih sebenarnya. Aku selama ini mungkin berusaha untuk pasang mindset yang positif terus ya. Tujuannya tuh kemana, kuliah sampai mana, organisasi sampai mana gitu kan. Kita punya tujuan masing-masing, jadi berpikir positif mungkin itu jadi motivasi internal sih. Sampai sehingga mungkin harapannya nggak mengganggu gitu. Oke, benar-benar ada suatu yang bisa menjadi motivasi ya. Setidaknya diawali dengan niat dan pikiran positif dulu, seperti itu ya karena dia ya. Ya betul. Benar sih, kalau bagiku sendiri memang pikiran itu bisa mempengaruhi segalanya karena dia. Iya betul Kak. Itu sebenarnya motivasi internal sih itu dari diri sendiri dulu motivasinya. Oke, benar-benar. Untuk membangkitkan semangat diri maka harus memotivasi diri sendiri. Ya wajib itu sebenarnya. Mantap, wajib tuh, dengerin tuh, wajib memotivasi diri sendiri ya. Gitu guys. Nah, tapi untuk membagi waktu itu keren banget loh. Kayaknya bisa dari padat-padatnya itu karena dia bisa menjalani sampai sekarang sudah
Di semester berapa ini kan dia? 7 ya? Semester 7. Wah, keren banget. Sudah semester 7 dan masih aktif kuliah, masih aktif privat, masih aktif ngajar, dan pastinya sekarang nih lagi sibuk-sibuknya organisasi, khususnya pramuka karena dia jadi pemangku adat putri. Bagi teman-teman yang sudah lama ikut pramuka pasti paham pemangku adat itu seperti apa. Sibuknya juga pasti tahu kan. Wah, semangat kan Nadia. Waduh, mungkin bisa nih tips and triknya tuh gimana tuh cara kita benar-benar bisa membagi waktunya itu. Ya, kalau tips dan tricks dari aku mungkin yang pertama itu tujuan dulu ya. Kita mesti punya tujuan sendiri nih. Maksudnya organisasi sampai mana yang dari tadi aku bilang. Kalau aku sendiri sebagai perantau itu tujuan utama aku ke Jakarta ya untuk kuliah. Jadi menurut aku kuliah itu wajib. Dan yang kedua itu organisasi itu menurut aku itu sunnah muakkad. Mantap. Gitu. Prioritasnya nih ada kuliah itu sebagai kewajiban, kemudian organisasi sunnah muakkad. Mantap. Keren. Hidup anak rantau. Iya, hidup. Ya intinya itu sih karena kenapa aku bilang sunnah muakkad karena mungkin banyak hal-hal yang di organisasi itu nggak didapetin di bangku kelas gitu. Oke, benar-benar. Iya, benar banget. Jadi kayak misalkan kita nih di kelas memang sih pasti ada pembagian kelompok untuk presentasi gitu kan. Diskusi-diskusi seperti itu ada, tapi berbeda dengan halnya soft skill yang kita dapat di organisasi. Kita diskusinya lebih dalam atau bahkan kita belajar bagaimana cara berbicara di depan, bagaimana kita cara berkomunikasi dengan yang lainnya, dan pastinya mengikuti organisasi itu yang paling penting adalah selain ilmu itu adalah relasi. Bukan begitu kan Nadia? Benar banget. Relasi itu penting karena ini akan berdampak ke depannya juga. Ketika kita punya banyak teman, ketika kita banyak punya relasi, maka itu akan membantu kita seperti itu. Iya, betul sekali. Bagi calon maba nih atau bagi para maba dan bahkan bagi teman-teman mahasiswa yang sudah masuk nih di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saran dari aku sendiri nih ya. Nanti ada saran sendiri nih dari Kanadia. Tetap harus mengenal apa itu organisasi dan bisa mendapatkan relasi yang banyak seperti itu. Nah, itu tadi tips and triknya masih ada nggak nih? Iya, yang tadi oke, lanjut ya Kak Gini. Lanjut. Oke, yang tadi pertama punya tujuan dulu nih. Terus yang kedua harus punya skala prioritas mungkin ya. Oke. Jadi yang mana nih yang paling utama? Kalau aku sih kuliah yang paling utama. Tapi di samping itu untuk melengkapi kuliah aku ya organisasi gitu. Terus mungkin punya timeline juga sih sebenarnya. Jadi yang mana duluan nih, yang mesti dikerjain yang mana dulu nih gitu. Selanjutnya yang mana? Biar kita tuh punya target mau selesai sampai mana gitu, mau selesai kapan. Oke, benar-benar. Jadi jangan sampai lupa nih setelah kita buat tujuan, kemudian skala prioritas mana yang harus diutamakan, baru kita buat jadwal gitu ya, guideline atau timelinenya. Benar-benar banget karena itu membantu. Kita kan sebagai manusia tempatnya lupa ya, tempatnya salah dan lupa. Nah maka harus ada pengingat dari diri kita sendiri. Kalau misalkan kita tahu orangnya pelupa atau sibuk banget, maka harus perlu ada catatan khusus untuk mengingatkan kita, atau setidaknya kita buat notif di HP sehingga jadwal-jadwal tersebut bisa mengingatkan kita seperti itu. Mantap. Ya. Intinya kalau udah ketiganya itu maka fokus ngelaksanain itu dengan total gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya lagi waktunya kuliah, ya udah fokus kuliah dulu aja. Abis itu mungkin sorenya organisasi, oke fokus di organisasi. Ya pokoknya tempatin posisimu saat itu gitu. Jadi fokus di satu posisi yang saat itu kamu jalanin gitu. Oke, benar. Harus fokus dan konsisten. Setelah tiga-tiganya tadi, maka harus fokus dan konsisten. Itu harus benar-benar tuh kadang memang ya kita itu suka kalah nih karena sama namanya males, ya enggak? Bener banget sih. Aduh, benar-benar deh itu namanya males ya. Kalau males mah nggak bisa dihilangin kali ya, semua manusia pasti ada rasa malesnya juga. Iya benar, kecuali males untuk males itu kayaknya nggak ada deh. Males untuk males itu kayaknya nggak ada.
susah ditemuin. Aduh, tapi nih kalau aku lihat ya teman-teman dari pendengar Podscout Pramuka UIN Jakarta ini, karena dia adalah salah satu orang yang bisa menghadapi dari kemalasan tersebut. Buktinya ini dari tadi kan prestasi iya di kuliah, prestasi iya juga di organisasi, keren banget. Teman-teman harus banyak belajar deh sama Kanadia ini. Oke, ada lagi mungkin dari tips and triknya tadi? Ya intinya organisasi itu kuncinya sih di komunikasi. Sebenarnya tadi udah disampaikan nama Kak Indi juga. Organisasi itu sebenarnya tentang sebuah kebersamaan. Kalau menurut aku juga sebuah keistiqomahan ya. Jadi intinya sering bergaul, mungkin intinya kebersamaan sih, poin pentingnya tuh kebersamaan dan keistiqomahan organisasi itu. Jadi mungkin ada hal-hal yang ini lebih penting daripada itu ya, tergantung skala prioritas tadi. Itu gampang sih, tinggal dikomunikasin aja, kuncinya di komunikasi gitu. Oke, benar-benar kuncinya di organisasi dari Kanadia itu adalah komunikasi dan keistiqomahan atau konsistensi, seperti itu. Benar banget, karena kerasa ya bagi kita teman-teman yang sudah berada dalam satu organisasi atau pernah ikut organisasi, itu pasti merasakan apa pentingnya komunikasi. Ya betul. Ibaratnya kalau kita mau sesuatu kepada Allah tapi kita tidak berdoa, kira-kira bakal tercapai nggak tuh? Enggak kan? Itu bentuk komunikasi sebenarnya ya. Gimana orang mau tahu, gimana pihak lain mau tahu kalau kita tidak melakukan komunikasi yang benar. Nah, itulah kuncinya. Keren banget, asli keren. Mantap karena dia. Oke, mungkin terakhir nih. Sebelum ditutup, karena dia bisa kasih nih pesan-pesan khusus nih. Pertama buat maba atau buat mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, buat teman-teman yang mungkin maba atau calon anggota Pramuka UIN Jakarta, intinya ayo deh gabung di Pramuka. Ya, kita itu pokoknya di Pramuka itu banyak pengalaman yang bisa didapetin. Bukan cuma tentang baris berbaris, tepuk-tepukan. Menurut aku sih itu mindset yang salah ya, menilai Pramuka itu seperti apa. Aku sendiri yang mungkin jurusannya ini di bidang agama, masuk di Pramuka mungkin menurut orang ini nggak nyambung, tapi menurut aku di Pramuka itu malah ada unsur agamanya juga sebenarnya. Gitu. Jadi intinya gabung, banyak pengalaman hidup yang bisa didapetin dari situ. Aku sendiri lebih banyak belajar di perantauan tentang kehidupan itu dari Pramuka sendiri. Mantap. Teman-teman maba, teman-teman calon mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jangan takut untuk kepo sama Pramuka UIN Jakarta. Kalau masih kepo, langsung DM akun officialnya ya, karena pasti dijawab. Dan benar banget kata dia, teman-teman ayo gabung sama kita di Pramuka UIN Jakarta, karena banyak pengalaman dan ilmu-ilmu yang dapat kita bagi bersama, kemudian kita pelajari bersama sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal sebagai aktivis dan seorang mahasiswa pastinya. Seperti itu. Oh ya, tadi aku mau kutip sedikit nih karena dia kan sedikit menyampaikan bahwa korelasi antara organisasi sama kuliah itu bagi Kanadia sendiri yang menjalani di Risat Islamiyah dan Pramuka itu sangat sinkron, sangat terarah dan sangat bersanding bersama gitu ya. Melengkapi sebenarnya Kak, saling melengkapi, benar. Iya benar, saling melengkapi. Karena ibaratnya kita sebagai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjunjung tinggi ketauhidan seperti itu, dan menjunjung tinggi namanya keagamaan seperti yang ada di Dasa Dharma poin pertama. Iya, Dasa Dharma takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti itu teman-teman. Dan aku percaya di semua lini kehidupan teman-teman itu bisa banget dan bisa dipelajari dari Pramuka. Iya betul. Oke, itu aja mungkin ya. Jadi tadi pesan-pesan untuk teman-teman sudah disampaikan, dan kita teman-teman ayo gabung lagi
Kalau masih kepo langsung aja kontak atau cari informasinya di media sosial Pramuka UIN Jakarta. Ada Instagram, ada web, ada Facebook, ada YouTube dan lain-lain semuanya. Semuanya diketik aja Pramuka UIN Jakarta, pasti dapat seperti itu. Betul kan Nadia? Betul banget. Betul sekali. Oke, ini kita mungkin cukupkan dulu ya kan Nadia. Iya, terima kasih banyak atas waktunya dan sharing-sharingnya. Nanti kedepannya kita sharing-sharing lagi. Siap Kak, siap. Oke. Terima kasih Kak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman pendengar Podscout Pramuka UIN Jakarta. Tadi adalah sedikit sekali pengalaman yang disampaikan oleh Kak Nadia. Aku percaya itu adalah sedikit karena sejatinya masih banyak yang sangat bisa disampaikan, masih banyak yang masih bisa dibagi, dan itu cuma bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman buka komunikasi sama kita. Ayo kita sama-sama gabung di Pramuka UIN Jakarta dan kepoin nih Instagramnya, langsung aja DM. Jangan lupa DM hostnya ya @kindystop KINDY_stop ya. Hostnya juga anak Pramuka UIN Jakarta kok. Oke, mungkin itu saja. Makasih atas kesetiaannya mendengar podcast episode pertama ini, dan jangan lupa setiap minggunya di bulan Agustus ini podcast dari Pramuka UIN Jakarta akan rilis di weekendnya seperti itu. Terima kasih teman-teman. Kami ada karena semangat kami. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.